Selamat pagi pemirsa. Bersilaturahim terutama di momen Idul Fitri adalah tradisi baik yang harus dipertahankan. Selain bisa membangun dan memelihara hubungan harmonis di masyarakat, ajang bersilaturahim juga mampu meredakan ketegangan politik di tanah air. Tradisi itu masih berlanjut hingga saat ini. Misalnya ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto bersilaturahim dengan para ketua umum partai politik pendukungnya. Ketua MPR Bambang Susatyo atau akrab disapa dengan Bamsud mendukung langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul semua partai politik bergabung dalam koalisi termasuk PDIP. Bamsud berujar Indonesia butuh demokrasi gotong royong bukan oposisi. Namun pernyataan ini mungkin bisa mematikan demokrasi Indonesia yang hanya bisa berjalan kalau kekuasaan bekerja di bawah kekuasaan dengan syarat harus ada partai di luar pemerintahan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 16 April 2024 dengan tema Silaturahim tanpa bagi-bagi kekuasaan. Bersama saya Lona Samosir dan Anda semua para pemirsa juga nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita berteman, koalisi, oposisi? Berteman aja. Berteman saja. Tetapi tidak berarti harus menjadi yes man. Oke. Berteman secara kritis bisa juga ya. Iya. Karena kan sering sekali kalau di Indonesia teman itu harus mengiyakan semua temannya, Bang. Langsung akrab gitu. Iya. Jadi yang salah benar sami mawon. Betul. Tapi sebelum kita bahas apakah memang silaturahim itu artinya pasti bagi-bagi kekuasaan, kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia sebelum kita bahas editorial. Pada pagi ini headline Media Indonesia masih terkait dengan arus mudik dan arus balik ya, Bang Elman ya. Yeah. Mudik terlalu fokus ke tol katanya. Ini kenapa kemudian dikatakan fokusnya ke tol aja nih, Bang Elman? Ya, sebetulnya kalau mestinya kalau mudik itu kan juga harus memikirkan penyeberangan ya. Oh. Penyeberangan angkutan laut. Iya. Jadi kalau hanya memikirkan Jalan tol. Seluas apapun jalan tol itu tetap aja akan macet. Karena di ujung Jawa ketika mau nyebrang ke Sumatera harus menyeberang. Harus menyeberang. Iya. Nah, artinya sekiranya misalnya katakanlah tol laut itu betul-betul sudah terwujud, pasti tol darat itu tidak akan separah ini. Saya sudah mulai lupa tuh tol laut itu, Bang. Tol laut itu masih ada ya? Nah, ada tol laut, ada tol penyeberangan misalnya. Berarti kan kapalnya harus diperbanyak dan daya angkutnya juga harus ditambah. Ini yang akan membuat setiap Lebaran pasti tidak akan ada masalah lagi. Di samping seperti yang pernah kita juga sampaikan di editorial ini, seperti ke Sumatera itu kan jembatan penyeberangan Selat Sunda itu juga mutlak tidak hanya dipikirkan, wujudkan. Keniscayaan ya. Keniscayaan harus ada. Sehingga Pulau Jawa dan Pulau Sumatera nyambung. Kecuali mungkin nanti kalau warga Sumatera tidak pindah ke Pulau Jawa atau sebaliknya orang Pulau Jawa ya di Pulau Jawa saja. Kan nggak mungkin. Pasti ada yang pindah merantau dan akhirnya harus mudik begitu ya. Kita dua aja bermukim di Pulau Jawa. Iya. Mestinya Leo kan harus di Samosir aja. Iya, tidak boleh ke Sumatera juga. Oke. Baik, jadi memang ke depan kita minta ya bahwa rencana atau penanggulangan arus mudik dan balik nggak hanya di jalan tol ya, Bang Elman ya? Tol laut itu mungkin nanti dalam pemerintahan berikut ini wujudkanlah tol laut itu. Itu jangan hanya angan-angan gitu. Baik, kita harap ada perbaikan bukan hanya di jalan tol tapi juga di moda-moda transportasi lain. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1, pemirsa. Ini mulai mengkhawatirkan ini, Bang, ketika di Timur Tengah Iran Israel memanas, tapi beritanya mengatakan Iran Israel memanas, hindari spekulasi. Maksudnya spekulasi apa ini, Bang Elman? Ya, ini kan pasti akan menimbulkan gejolak ekonomi kan. Iya. Dolar udah pasti ya kan nanti kan. Akan menguat. Nah, harga minyak mentah juga, Bang. Ini kan
minyak mentah itu kan udah mulai naik di atas $100 per barrel. Nah, ini akan berdampak kepada APBN kan. Betul, memperberat. Subsidi minyak pasti naik kan gitu kan. Nah, oleh karena itu memang ya pelaku pasar jangan ikut-ikutan mempanikkan diri sendiri gitu ya. Dia sendiri akan mencoba kalau sampai pelaku pasar ini juga mencari keuntungan di dalam kepanikan ini, itu kan akan menimbulkan dampak tidak baik buat nasional kan. Biasanya ada yang mau cari cuan, Bang. Pastilah. Dolarnya ditubruk begitu. Ini lalu mulai menyebar luaskan. Ini dolar bisa kesekian puluh ribu katanya gitu, Bang. Nah, dia pun belanja. Pada saat dia bongkar isu itu, seketika itu juga dia belanja kan, dan memang dolar akan naik. Sekarang aja sudah 16.000, ya kan? Ya kita harapkan jangan lagi naik lah. Oke, jangan ada spekulasi dan kita harapkan memang konflik ini tidak membesar supaya kemudian tidak ada dampaknya yang buruk bagi Indonesia. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3 pemirsa, di kolom politik dan keamanan. Putusan progresif Mahkamah Konstitusi MK sangat dinanti. Ini arti putusan progresif MK ini apa, Bang Edmond? Ya kan sebuah, artinya kita nggak tahu fakta atau tidak fakta. Tapi nyatanya memang hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menyatakan ada kecurangan dalam pemilu 2024 ini. Bahkan ada beberapa pihak mengatakan ini paling brutal katanya kan. Nah, oleh karena itu memang harapan kita pemilu yang disebut-sebutkan brutal ini, pemilu yang disebutkan curang ini, harapan kita jangan terulang lagi 2029. Ada perbaikan. Ada perbaikan. 2029 jangan ada lagi tuduhan-tuduhan curang dan tuduhan yang paling brutal. Nah, bagaimana cara mewujudkan ini? Disinilah diperlukan kearifan ya. Kearifan para negarawan. Kenegarawanan MK. Negarawan MK. Nah, mereka diharapkan memberikan putusan yang paling progresif agar pemilu 2029 dan seterusnya akan jauh lebih baik daripada yang sekarang. Bagaimana caranya? Apa yang disebut pemilu progresif itu? Para negarawan ini sudah tahu apa yang ada dalam hati rakyat Indonesia. Betul. Kita tinggal tunggu tanggal 22 ya. 22 April, hari Senin mendatang, putusan MK, dan kita harapkan semua pihak menerimanya ya, Bang ya. Harus menerimanya. Harus menerima. Supaya kita punya kepastian hukum. Baik. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Silaturahim Tanpa Bagi-Bagi Kekuasaan. Tadi di dalam berita kedua di headline news pukul 7, Bang, itu Bambang Susatyo mengatakan tidak perlu oposisi, katanya begitu. Itu saya jadi agak berpikir, kalau kita tidak ada kontrol, apakah kita pasti akan tetap ada di jalurnya? Bagaimana, Bang? Ya, memang sulit juga ya kita memahami makna daripada pernyataannya Ketua MPR Bamsud ini. Kalau dia katakan tidak perlu oposisi, yang diperlukan gotong royong, ya artinya kan benar, pembangunan ini harus bersama-sama, harus ada kebersamaan. Tetapi kebersamaan itu tidak berarti semua yes man. Tidak berarti semua harus ada dalam suatu kelompok. Satu kapal gitu kan. Karena kalau semua ada dalam satu kapal, pasti pertumbuhan demokrasi itu tidak sehat. Justru diperlukan kekuatan oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan ini agar tetap konstitusional. Karena kalau tidak ada oposisi, maka sangat bisa dibayangkan akan lahirlah pemerintahan yang terlalu kuat. Nah, pemerintahan yang terlalu kuat pasti cenderung menyalahgunakan kewenangan, cenderung korup, dan cenderung otoriter. Dan itu akan mengulangi sejarah Orde Baru. Jadi sekali lagi memang kita harus berbahagia, bahkan kita doakan
di dalam pemerintahan 2024 nanti tetap ada partai politik yang ada di luar pemerintahan. Penyeimbang. Dan tugas mereka adalah mengawasi. Tetapi baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar pemerintahan tetap bersama-sama untuk menegakkan demokrasi, menegakkan persatuan, dan untuk membangun bangsa. Pertanyaannya Bang, apakah memang bangsa Indonesia, khususnya para politisi yang kita harapkan menjadi negarawan, memang sudah sedewasa itu? Karena kita sering melihat bahwa ketika saya bukan di kubu yang sama dengan Bang Elman, maka saya atau Bang Elman atau sama-sama melihat bahwa kita berdua satu sama lain adalah musuh yang harus dihilangkan. Kita akan bahas itu ya Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 16 April 2024, silaturahim tanpa bagi-bagi kekuasaan. Silaturahim tanpa bagi-bagi kekuasaan. Bersilaturahim, terutama di momen Idul Fitri, merupakan tradisi baik yang mesti dipertahankan. Dengan bersilaturahim, hubungan harmonis di masyarakat akan terbangun dan terpelihara. Tali persaudaraan dan persahabatan pun menjadi semakin erat. Ajang bersilaturahim bahkan mampu meredakan ketegangan politik di tanah air ketika era revolusi pada 1948. Para pemimpin Indonesia yang tengah berseteru lantaran kentalnya perbedaan pilihan akhirnya bisa bersatu kembali. Mereka bersedia duduk satu meja untuk kembali saling memaafkan. Semua itu terrealisasi setelah Bung Karno mengikuti saran Kiai karismatik yang juga pendiri NU, Kiai Wahab Hasbullah, untuk menggelar forum silaturahim di momen Idul Fitri. Mereka semua bersepakat untuk mengedepankan persatuan, tidak lagi bermusuhan, sambil tetap menghormati pendirian politik masing-masing. Tali persaudaraan yang sempat terkoyak akhirnya kembali terajut sekalipun masih berbeda pilihan. Tradisi turun-temurun yang sudah diinisiasi para bapak bangsa itu masih berlanjut hingga saat ini. Misalnya, ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto bersilaturahim dengan para ketua umum partai politik pendukungnya, Prabowo yang juga ketua umum Partai Gerindra menyambangi ketua umum PAN Zulkifli Hasan, ketua umum Golkar Airlangga Hartarto, hingga ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo bahkan meluaskan silaturahim dengan berkunjung ke Nasdem Tower untuk menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang notabene memimpin parpol rival Prabowo di Pilpres. Kini Prabowo juga dikabarkan akan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen langka itu amat mungkin terrealisasi karena sebelumnya Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roslani, sudah lebih dahulu menyambangi kediaman Megawati bahkan sampai 2 kali saat perayaan Hari Raya Idul Fitri Rabu 10 April lalu. Bak gayung bersambut, Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Arsyad Rashid, datang bersilaturahmi di acara open house di kediaman Rosan, Kamis 11 April malam. Ganjar Mahfud ialah pasangan nomor urut 3 yang diusung PDIP. Pertemuan keduanya mendapat respons dari Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Ia optimistis pertemuan keduanya akan membuka jalan bagi lahirnya koalisi besar. Rosan dan Arsyad diyakini bisa menjembatani dua kubu yang sebelumnya bertarung sengit pada Pilpres 2024. Bamsud, demikian ia karib disapa, juga sangat mendukung langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto merangkul semua partai politik bergabung dalam koalisi termasuk PDIP. Untuk kedua kalinya ia berujar, Indonesia butuh demokrasi gotong royong, bukan oposisi. Harus kita katakan, pernyataan Bamsud amat mungkin mematikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Demokrasi hanya bisa berjalan jika kekuasaan bekerja di bawah pengawasan. Syaratnya harus ada partai di luar pemerintahan. Tanpa peran dan fungsi oposisi, kekuasaan akan cenderung otoriter, monolitik, dan menganggap pikiran-pikiran berbeda sebagai sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang berbahaya lazimnya akan disingkirkan oleh kekuasaan yang bersifat tunggal itu.
Ketika itu terjadi, negeri ini hanya mengulang kembali kegagalan Orde Baru. Kita tentu tak ingin terjatuh 2 kali dalam lubang yang sama. Padahal, upaya menghadirkan demokrasi sudah dibayar dengan harga yang mahal hingga mengorbankan banyak nyawa. Oleh karena itu, kita harus sejak dini mencegah itu terjadi. Lewat forum ini, kita mendesak kepada para elit politik pemenang Pilpres 2024 untuk tetap menghidupkan fungsi oposisi. Jangan sekali-kali menggoda PDIP dengan iming-iming jabatan di pemerintahan. Biarkan PDIP sebagai partai mendapat kursi besar hasil pemilu legislatif 2024 mendapat tempat terhormat dalam mengawasi roda pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan catatan, putusan Mahkamah Konstitusi tidak menganulir kemenangan pasangan calon 02 tersebut. Janganlah kiranya Idul Fitri yang identik dengan momen bersilaturahim malah dijadikan ajang bagi-bagi kekuasaan. Negeri ini harus belajar dari bapak bangsa. Mereka bersilaturahim untuk menguatkan persatuan sambil tetap menghormati perbedaan pilihan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Buhtadi. Prof. Burhan, selamat pagi. Pagi. Ya, Mas Burhan, kita melihat bahwa sudah ada pertemuan-pertemuan dalam kerangka silaturahim di Idul Fitri tentunya. Tapi ada beberapa pertemuan yang belum terjadi di antara tokoh-tokoh. Tapi pertanyaan saya adalah begini, apakah memang demokrasi Indonesia itu benar-benar menganggap bahwa oposisi itu sesuatu yang tabu, tidak perlu ada, dan semuanya sebaiknya ada di dalam satu kelompok pemerintahan bergotong royong saja? Itu semua pasti akan bisa lebih baik daripada ada yang kemudian berada di luar dan menjadi pihak yang mengawasi pemerintah. Menurut Anda yang mana, Mas Burhan? Yang ideal, demokrasi membutuhkan checks and balance, membutuhkan satu pihak yang konsisten memosisikan diri sebagai pengontrol jalannya kekuasaan. Itu suatu hal yang niscaya dalam demokrasi. Jadi demokrasi membutuhkan kekuatan oposisi, karena oposisi menjadi pengimbang kekuatan jika terjadi semacam eksekutif heavy. Dan seharusnya ini yang dilakukan oleh pemerintahan ke depan. Jangan sampai mengulang kejadian periode kedua pemerintahan Pak Jokowi, di mana terjadi penumpukan kekuasaan yang terlalu kuat, sehingga pemerintahan menjadi sangat dominan dan kemudian tidak muncul kekuatan oposisi alternatif yang bisa mengimbangi kekuasaan secara baik. Dan itu yang rugi bukan hanya demokrasi, tetapi juga yang rugi adalah publik secara umum. Karena publik tidak mendapatkan tawaran alternatif kebijakan dari parlemen. Jadi ini yang seharusnya bisa menjadi pelajaran buat pemerintahan ke depan. Jangan sampai terjadi penumpukan kekuasaan sehingga mematikan oposisi. Kalau semuanya ada di dalam satu kelompok, maksudnya di dalam kabinet, katakanlah konkretnya begitu ya Mas Burhan ya. Apakah itu tidak mungkin terjadi sifat yang kritis dari para anggota kabinet? Jadi walaupun di dalam satu pasukan, bisa juga kritis untuk sama-sama menjaga. Itu tidak mungkin terjadi, Mas? Tidak mungkin. Yang kalaupun toh terjadi kritis terhadap kekuasaan itu hanya bersifat karikatif. Jadi misalnya ada 1-2 anggota parlemen dari partai yang berkuasa yang mengkritik, tetapi kebijakan besarnya itu mengekor dari kekuasaan saja. Ya kita bisa melihat dari pengalaman sekarang kan, memang ada kritik dari anggota parlemen partai pemerintah, tetapi ketika sampai pada kebijakan yang besar, itu umumnya kembali kepada fraksi, dan fraksi mengikuti apa kata partai atau ketua umum mereka. Dan ini yang terjadi misalnya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sebenarnya layak untuk dikritisi, misalnya seperti undang-undang IKN, undang-undang revisi omnibus
undang-undang Omnibus Law, ya, kemudian juga revisi undang-undang pertambangan, termasuk juga banyak sekali ya revisi undang-undang KPK. Itu partai-partai cenderung mengikuti apa kata elit partainya yang cenderung berada dalam kekuasaan. Jadi sebenarnya ini yang jadi pelajaran seharusnya. Jangan sampai partai semua masuk ke dalam pemerintahan sehingga terjadi eksekutif heavy, kemudian tidak terjadi kritik yang seimbang dari parlemen, dan akibatnya kemudian merepotkan karena kita tidak mendapatkan tawaran alternatif yang baik gitu. Baik, Mas Burhan, ini pertanyaan terakhir. Kalau Anda lihat para politisi kita, negarawan kita, dan bangsa kita, apakah saat ini sudah cukup dewasa untuk melihat bahwa orang-orang yang ada di luar pemerintahan itu juga dibutuhkan untuk kemajuan bangsa, bukan untuk dihilangkan, dimatikan, dimusnahkan dari muka bumi ini? Bagaimana Mas Burhan? Iya, jadi kita membutuhkan satu insentif bagi partai untuk tetap komit sebagai oposisi. Nah, insentif ini yang kurang ya. Dan ini yang kemudian menjelaskan mengapa partai-partai yang mendukung calon yang kalah umumnya beramai-ramai untuk masuk ke dalam kekuasaan. Dan saat yang sama, mereka yang berada di dalam kekuasaan juga jangan melihat oposisi sebagai pihak yang harus dimatikan. Jadi sama-sama pertama harus ada insentif, entah itu insentif secara finansial, insentif secara elektoral, ya, buat partai yang komit sebagai oposisi. Tapi saat yang sama pemerintah juga jangan memberangus mereka. Jadi it takes two to tango. Ya, saat yang sama pula harus dipahami juga, Leo. Kalau semua partai masuk ke dalam pemerintahan, meskipun mereka mendukung capres yang kalah, lalu gunanya pemilu apa gitu? Dan jangan lupa, kalau semua partai masuk ke dalam pemerintahan, itu efisiensi dan disiplin koalisi juga memburuk. Jadi kalau ibarat koalisi yang terlalu gemuk, koalisi obesitas, itu banyak lemah jahatnya. Jadi kurang lincah dalam bergerak. Jadi dibutuhkan satu oposisi yang kuat, tetapi pemerintahan yang kuat pula. Jadi caranya pemerintahan kurang lebih sekitar 60% dari kekuatan kursi di parlemen, tetapi oposisi jangan terlalu kecil. Jadi tercipta satu perimbangan kekuasaan yang sehat buat demokrasi dan rakyat. Baik, kita harapkan para politisi kita benar-benar sudah jadi negarawan supaya kemudian bisa bersilaturahim tanpa harus bagi-bagi kekuasaan. Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Pertanyaan saya kembali lagi, Bang. Apa benar kita sudah cukup dewasa untuk, kalau saya berbeda pendapat sama Bang Elman, kita tidak saling meniadakan, Bang? Ya, artinya kan gini, oposisi itu kan tetap menggunakan akal sehat kan. Kan kalau oposisi kan jangan diartikan bahwa dia menggunakan busuk, akal-akalan. Ya pasti enggak lah. Kan tadi kan kita sama-sama rekonsiliasi kan. Tapi rekonsiliasi kan tidak berarti ada dalam satu rumah kan. Semuanya di dalam satu rumah. Apalagi kalau rekonsiliasi itu diartikan bagi-bagi kursi, itu lebih celaka lagi kan. Itu yang harus dihindarkan. Jadi oposisi itu harus dimaknai seperti makanan. Makanan itu kan harus ada pedasnya kan. Harus ada garamnya. Asinnya, harus ada manisnya, gulanya kan. Sehingga ketika itu disajikan bersama-sama, pasti nikmat kan gitu kan. Tapi Anda bisa bayangkan sudah ada asinnya, sudah ada manisnya, tapi tidak ada pedasnya. Hambar tuh. Hambar kan. Nah ini sekarang kita bagaimana mau menikmati makanan dan semuanya harus ada. Ini sama juga dalam berdemokrasi itu. Demokrasi itu akan sehat kalau ada oposisi. Apa fungsi oposisi itu? Dia akan mengawasi jalannya pemerintahan. Contoh misalnya, sekiranya oposisi itu kuat, contoh nyata pasti korupsi tambang ilegal yang ada di Bangka Belitung, yang 271 triliun, itu kita bisa pastikan tidak akan terjadi. Akan ada yang mencegat ya sebelum terjadi. Bung Leo bisa bayangkan bagaimana mungkin itu kasat mata kok itu ada gubernurnya, ada kapoldanya, ada kejaksaannya,
ada masyarakatnya, ada tokoh, semua ada sih. Melihat, masa baru tahu sekarang bahwa itu ilegal. Iya, aneh ya. Aneh itu kan. Itulah salah satu contoh kalau oposisinya tidak ada. Oh, kalau tidak ada. Tidak ada. Oke. Nah, oleh karena itu memang kita harus berdoa supaya pemerintahan yang akan datang juga disertai dengan oposisi yang kuat. Jadi jangan juga ada oposisi yang abal-abal. Pura-pura oposisi? Pura-pura enggak. Oposisi yang kuat dan tangguh. Sebetulnya kan PDIP itu kan punya tradisi itu. Kalau PDIP itu berada di luar, seperti 2004 sampai 2009, waduh, itu PDIP itu juga harum, dan pemerintahannya juga ya agak lumayan lah. Nah, Anda bisa bayangin kalau nanti 2024 terjadi seperti yang diharapkan oleh Bamsud. Semua ada di dalam. Akhirnya ya bagi-bagi kursi kan. Saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi di Senayan. Dan apa yang terjadi di rapat kabinet. Dan apa yang terjadi yang dirasakan oleh rakyat. Kan itu, coba kalau kita lihat bagaimana mudahnya mengubah undang-undang KPK yang tadinya kuat menjadi seperti sekarang. Saya nggak tahu sekarang kuat atau tidak kuat kan gitu kan. Pura-pura kuat. Sepertinya kuat. Ya kan gitu kan. Dan itu terjadi kan. Maka itu kita jangan lagi mengulangi kelemahan-kelemahan yang kita buat sendiri. Zaman Orde Baru juga sama kan. Bang, masalahnya begini, kalau kita melihat sekian lama perjalanan bangsa kita, menjadi oposisi itu artinya adalah seperti kita jauh dari mata air, katanya begitu Bang. Ada beberapa politisi mengatakan begitu. Oh iya. Kita susah minum, kita susah hidup, dan bahkan ada beberapa yang akhirnya mati. Nah, kalau itu masih faktanya sekarang, bagaimana kita bisa berharap bahwa ada partai-partai, ada kekuatan-kekuatan politik yang mau tidak dibagi-bagi kekuasaan untuk menjaga jalannya pemerintahan, Bang? Ya, contoh misalnya PKS nggak miskin juga. Oh iya ya? Ya, PKS nggak miskin. Dia beroposisi. Sudah sekian lama? Sekian lama. Iya. Ya. PDIP beroposisi 10 tahun dulu. Malah makin kuat? Makin kuat ya. Jadi itu sebetulnya kan nggak benar. Kecuali kalau Bung Leo berbicara kerakusan orang per orang ya. Tapi kalau bicara misalnya seperti sistem ya, yang dilakukan oleh PKS misalnya, sampai hari ini dia konsisten kan. Bisa survive. PDIP juga survive dulu. Jadi menurut saya janganlah semua diajak-ajak untuk bersatu di dalam sebuah rumah yang akhirnya rumah itu nanti bisa hancur loh, berantakan. Bang, tapi kalau tadi mengutip lagi apa yang dikatakan Mas Burhanuddinmu tadi, idealnya juga oposisinya harus kuat. Harus. Kalau kemudian nanti terbentuk oposisi, tapi hanya katakanlah dia kekuatannya katakanlah 10% begitu Bang. Lalu yang lain-lain yang di dalam pemerintahan ada 90%. Kan jadi tidak bermanfaat juga nih si 10% ini. Kan susah nih Bang untuk bersuara Bang. Ya, paling tidak kan gini, kalau kita bayangkan ya, kalau misalnya ini nanti nih PDIP misalnya kan, tambah lagi PKS, nggak tahu masih ada partai lain nggak yang mau ikut kan? Tapi kalau maksudnya menjadi penyeimbang ini. Kalau tapi kan dengan adanya PKS sama PDIP aja misalnya, kalau mereka merelakan diri tetap di luar, itu akan kuat. Sangat. Jadi kan yang penting sebetulnya kan bukan soal jumlahnya. Ketika oposisi ini menyuarakan apa yang sesungguhnya yang dirasakan rakyat dan rakyat dan menerimanya, itu berbahaya itu buat pemerintahan yang walaupun Bung Leo katakan itu kuat, mayoritas, tapi ketika ada suara-suara yang betul-betul konsisten memperjuangkan hak rakyat, jadi tetap menggunakan akal sehat loh ya. Betul. Karena tidak ada keinginan dia untuk menghancurkan. Keinginan dia bagaimana supaya pemerintahan itu tetap on the track. Untuk rakyat. Untuk rakyat gitu kan. Sepanjang itu dia disuarakan,
tidak ada urusan 10%, 20%. Mau 20% pun oposisi itu, kalau itu konsisten, akan kuat juga. Akan kuat. Yang penting mereka memang jangan tergoda. Biasanya memang yang dikhawatirkan adalah ada godaan dan disambut pula kan gitu. Nah, itu yang bersambut. Nah, dan saya percaya PKS itu sudah punya modal dia sebetulnya. PDIP juga punya modal. Jadi yang penting sebetulnya semua pihak, ya pemerintah, ya masyarakat, ya partai politik harus sama-sama menyatakan oposisi itu juga terhormat, berguna. Di luar dan di dalam sama-sama ingin membangun kebersamaan. Kebersamaan apa? Membangun bangsa dan negara ini kan gitu. Pertanyaannya Bang, kalau kita bicara real, kan yang kita bicarakan yang ideal ini di banyak tempat belum terjadi Bang. Yang terjadi adalah beberapa kali, kalau Bang Elman bukan kelompok saya, maaf nih, kalau bisa Bang Elman hilang dari bumi. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian memunculkan semangat atau iklim yang dewasa Bang secara demokrasi. Kita bahas di bagian berikut, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan juga Bang Elman sebelum kita lanjutkan diskusi pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak Tasrik. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Baik, silaturahmi antar tokoh bangsa itu dalam rangka Idul Fitri itu baik ya. Tetapi apakah dilaksanakan sebelum putusan MK maupun sesudah itu silahkan. Tetapi jangan dikaitkan dengan bagi-bagi kekuasaan atau lobby-lobby untuk bagaimana merangkul semua partai-partai itu di dalam kabinet. Saya berharap bahwa pemerintahan yang akan datang itu jangan sampai semua masuk ke dalam kabinet karena ada wacana itu. Karena pengalaman yang ada, yang sekarang ini 70% partai itu ada di kabinet, itu justru tidak jalan oposisinya gitu loh. Saya melihat bahwa PDIP itu kan sudah punya pengalaman 2 kali berada di luar pemerintahan, tetapi ketika dia bangkit, itu berkuasa selama 10 tahun. Kemudian PKS juga. Sekarang juga tetap eksis dia, walaupun partainya tidak sebesar PDIP. Kemudian Anwar Ibrahim sebagai tokoh oposisi di Malaysia, puluhan tahun menjadi oposisi, sekarang menjadi Perdana Menteri. Jadi berada di dalam maupun di luar pemerintahan itu sama-sama terhormat. Karena kalau semua yang ada ini masuk ke kabinet, itu anggota-anggota fraksi yang ada di parlemen itu nggak bisa bunyi. Kalaupun ada yang agak vokal-vokal dikit nanti ditegur lagi sama ketua partainya. Jadi bagaimana supaya tidak tersumbat aspirasi dan demokrasi ini bisa sehat, itu tetap saya sarankan harus ada yang ada di luar pemerintahan. Misalnya minimal PDIP dengan PKS. Karena kalau semua sudah masuk, Bang Elman, ini demokrasi kita tidak sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih
Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Tasrik ada Ibu Yati di Jakarta Selatan. Ibu Yati, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Yati. Ya, silakan, Bu. Iya. Kalau menurut saya tuh nggak suka ya kalau semuanya koalisi ke pemerintahan nanti gitu ya. Terus terang aja, nanti yang bela rakyat tuh siapa? Kalau presiden punya kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, itu nanti nggak ada yang bela dong kita ini. Terus terang aja Mas Leo ya, saya tuh nggak akan pilih lagi partai yang saya pilih tahun ini kalau dia tuh nanti berkoalisi ke sana. Terus terang saya nggak akan pilih lagi, dan saya akan pertama terakhir saya pilih partai itu. Terus terang saya tuh mungkin ya jagoan saya ini kan mungkin barangkali nggak kalah gitu ya. Tapi tuh saya tuh kalaupun dia kalah nanti saya tuh mau di oposisi. Kan kalau di oposisi kan stabil lagi nanti. Terus terang aja kalau partai yang saya dukung ini koalisi, saya nggak akan pilih lagi gitu ya. Nggak ada ruginya kok kalau oposisi itu. Bukan berarti kita bermusuhan kan? Nggak juga, nggak bermusuhan gitu ya. Tapi kalau partai yang ini yang saya pilih koalisi, saya akan nggak pilih lagi Mas Leo. Terima kasih, selamat pagi. Baik, selamat pagi Bu Yati di Jakarta Selatan. Terima kasih untuk pendapat Ibu. Di belakang Ibu Yati ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi. Bang Leo, Bung Eman lagi, salam sehat selalu. Salam sehat, silakan Pak John. Ya, cerita kami silaturahim tanpa bagi-bagi kekuasaan. Jadi begini, ya, kalau satu negara besar itu, satu negara ya harus ada oposisi. Kalau tidak memang itu kita check and balance tadi, untuk pengimbang, untuk mengawasi. Tentu aja lah kata Bung Eman tadi, ya. Kita ada oposisi aja, KPK aja dilemahkan. Kita ada oposisi aja, undang-undang perampasan aset sampai sekarang oleh RUU-nya tidak jadi. Tidak jadi. Apalagi ada di dalam semua. Mau jadi apa? Mau dibawa kemana bangsa ini? Jadi contoh aja lah. Negara yang tidak ada posisi itu cuma setahu saya tuh ada dua aja setahu saya. Di Kuba sama di Korea Utara. Itu tidak ada posisi karena itu negara otoriter, bukan dari bambu. Otoriter. Tapi negara-negara besar seperti Indonesia harus ada oposisi, dan lagi kita negara yang paling beradab sebenarnya. Bisa mencair di suasana lebarnya, kita bisa mencair, ketegangan politik bisa mencair. Jadi oposisi itu perlu juga ya untuk penyeimbang. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Hanya di Korea Utara katanya salah satu negara yang tidak ada oposisinya atau penyeimbangnya. Jadi pertanyaannya Bang, kalau lihat situasi terakhir ya, apakah kemudian nanti kan kita belajar dari sejarah Bang. Karena saya melihat Bang Elman seperti apa, saya terinspirasi, saya akan ikut. Tapi kalau kita bicara situasi politik, ketika misalnya menjadi oposisi atau di luar itu menjadi kering tadi itu Bang, tidak ada mata airnya, apa masih ada yang mau Bang menjadi penyeimbang itu tadi? Ya kan nggak juga seperti yang Bung Leo bayangkan kering kerontang kan. Iya. Kan masih gak, ada ya. Kan nggak juga kan. Tapi kalau Bung Leo berharap melimpah ruah, ya mana ada yang melimpah ruah kan gitu kan. Itu yang melimpah ruah itu akibat daripada tidak ada oposisi itu. Bablas dia. Dan memang pemerintahan tanpa oposisi pasti akan bablas. Tadi kan yang dikatakan oleh John Veto tadi kan menarik. Apakah kita mau jadi Korea Utara? Itu singkat. Tapi itu menurut saya itu juga harus direnungkan oleh semua pemangku kepentingan di Republik ini. Itu poin sangat penting. Sangat penting untuk itu. bangsa ini. Mau nggak jadi Korea Utara? Tentu tidak mau kan. Seperti yang dikatakan Ibu Yati tadi. Kan Ibu Yati kan dia bilang, siapa lagi yang bela rakyat? Kalau semuanya masuk, ke pemerintahan. Pemerintah ini juga tugas utamanya membela rakyat. Seharusnya. Ya, memang itulah tugas pemerintah. Pemerintah itu dibentuk untuk rakyat. Kita beri mandat ya. Kita diberi mandat melalui pemilu kan. Saya coblos dengan catatan, lu harus mikirin gua ya. Menyejahterakan saya, rakyat. Gitu. Jadi pemerintah itu tugas utamanya adalah memikirkan rakyat. Tapi manakala
pemerintah itu melenceng, karena tadi terlalu kuat, maka otoriter, korup, dan kebablasan. Nah, disinilah pentingnya fungsi oposisi. Penyeimbang. Oposisi itulah yang berbalik untuk melindungi kepentingan rakyat. Dia akan menyuarakan, "Hei pemerintah, kau salah loh ini. Melenceng ini." Kan gitu kan. Dan kalau ada oposisi, jujur aja Leo, Leo itu tidak akan bisa cawe-cawe. Oh. Itu pasti itu. Kenapa Bang? Ya, ada oposisi. Yang akan mencegat begitu Karena pemerintah itu tetap dia waspada, tetap dia mawas diri. Saya berbuat ini kira-kira akan disemprit nggak? Dampaknya apa ya? Ya, akan disemprit, dampaknya apa? Tapi karena dia sudah terlalu kuat, maka dia berbuat apapun, mau cawe-cawe, mau bagi-bagi, mau apa, dia sudah menganggap tenang aja. Kalau ada yang teriak kita lindas. Aneh ada di sini. Jadi itu dampak daripada ketiadaan oposisi yang kuat dan tangguh. Saya nggak bisa bayangkan kalau oposisi kuat dan tangguh pasti tidak akan terjadi itu. Seperti di jalan lah Bang ya, kalau kita naik mobil kecil di sebelah ada truk besar. Truk besar itu cenderung akan seenaknya. Seenaknya aja. Tapi kalau kita truk juga, dia juga takut kan. Karena sama besar. Makanya kita kalau kendaraan kecil, begitu ada kita lihat kendaraan besar, menghindar kita kan. Kita minggir. Takut kita dilindas. Daripada kena angin aja goyang. Karena dia nggak peduli. Dia tahu. Dia akan minggir. Nah itulah contoh pemerintahan tanpa oposisi. Dia sesuka hati. Bang, kembali lagi ke pembicaraan awal Bang. Kenapa kemudian editorial ini kan diberi judul Silaturahim Tanpa Bagi-Bagi Kekuasaan dalam kerangka Lebaran Idul Fitri saling maaf-memaafkan. Pimpinan-pimpinan partai politik, tokoh-tokoh ini kan bertemu. Dan itu sebenarnya sesuatu yang baik karena sebagai sesama manusia, walaupun beda kepentingan politik kan tetap harus berteman. Tapi banyak orang yang langsung menerjemahkan, oh karena sudah ketemu berarti semuanya masuk ke dalam pemerintahan. Bagaimana rakyat juga menjadi cerdas Bang? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau baca sejarah, Bung Karno dan Bung Hatta pernah berbeda pendapat, tetapi sebagai manusia mereka tetap bersahabat. Bagaimana kita sebagai warga negara, sebagai rakyat Bang, bisa melihat bahwa sebagai manusia mereka tetap boleh bersahabat, seorang Joko Widodo, seorang Prabowo, seorang Megawati, seorang Surya Paloh, dan yang lain-lain, meskipun mereka punya perbedaan politik, pandangan politik di antara mereka Bang? Ya kan memang kan sebetulnya kan kalau kita berkaca lagi ke pendiri Republik ini ya, era Bung Karno, era Bung Hatta, era Bung Sahrir, ya kan, Kasimo dan sebagainya kan mereka kan seringkali beda pandangan kan, pandangan politik juga, beda pandangan politik sekarang, beda pilihan kan, benar. Tapi ketika mereka sedang membicarakan tentang NKRI untuk rakyat, mereka satu. Ada yang mau mengalah? Ya pokoknya ada, istilahnya tidak ada yang bukan mau mengalah. Pokoknya pikiran mereka adalah bagaimana mewujudkan untuk kesejahteraan rakyat. Pada saat itu mereka satu. Tapi pilihannya berbeda. Bahkan beda terus. Tetapi menyangkut kepentingan bangsa, tetap mereka satu. Dan inilah sebetulnya yang tetap harus kita pelihara sampai hari ini. Maka itu sebetulnya pemerintahan 2024 ini, dia harus menjalin hubungan silaturahmi dengan siapapun. Dengan partai politik manapun. Termasuk yang tidak satu kelompok tadinya. Ya, bahkan kalau bisa, partai oposisi pun nanti tetap diundang untuk ngopi-ngopi di istana.
mereka akan membicarakan tentang perbedaan menjadi apa. Jadi tetap boleh makan bersama ya? Makan bersama. Jadi sehingga memang tetap ujungnya adalah kebersamaan. Tetapi fungsi yang di luar tadi itu adalah mengontrol, mengawasi. Jadi tertawa bersama-sama, terkekeh-kekeh, tapi begitu dia keliru, salah, langsung diperikik. Pak Presiden, yuk salah nih. Ini rakyat dirugikan. Ini rakyat dirugikan ini. Terus dilakukan. Saya nggak mau ini. Yuk harus kembali nih. Nah, apalagi kalau kita lihat program pemerintahnya akan datang kan. Situ ada makanan gratis, membangun IKN, membangun rel kereta api sampai kereta cepat sampai kemana. Di IKN. Nah, belum lagi kalau kita lihat dampak kalau ketegangan Timur Tengah ini kan. Nah, ini kan ancaman luar. Ini kan diperlukan pemerintahan yang solid. Pemerintahan yang solid itu jangan diartikan semua berbondong-bondong dalam satu apa. Tidak semua harus menjadi menteri. Jadi pemerintahan solid itu makin solid lagi kalau ada oposisi. Mengingatkan mereka gitu. Jadi itu yang kadang-kadang sekarang salah kaprah kan. Tadi Bung Leo katakan ya ketika para ketua partai, presiden terpilih, ketemu dengan ini, ketemu ini, harapan rakyat sebetulnya, mereka tidak memperbincangkan koalisi. Harapan rakyat, pertemuan mereka adalah pertemuan silaturahmi anak bangsa, para negarawan gitu loh. Baik. Untuk apa? Untuk bagaimana Indonesia lebih bagus lagi gitu. Oke. Kita harap apa yang kita sampaikan Bang sebagai warga negara, sebagai rakyat yang mencintai juga pemimpin, bisa menyumbangkan pemikiran bagi para pemimpin kita. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, tanpa peran dan fungsi oposisi, kekuasaan akan cenderung otoriter, monolitik, dan menganggap pikiran-pikiran berbeda sebagai sesuatu yang berbahaya. Dan ketika itu terjadi, negeri ini hanya akan mengulang kembali kegagalan Orde Baru. Karena itulah kita harus cegah sejak dini itu terjadi. Dari forum ini kita mendesak para elit politik pemenang Pilpres 2024 untuk tetap menghidupkan fungsi oposisi dan jangan sekali-kali menggoda PDIP dengan iming-iming jabatan di pemerintahan. Biarkan PDIP mendapat tempat terhormat dalam mengawasi roda pemerintahan Prabowo Gibran. Janganlah momentum Idul Fitri yang identik dengan silaturahim ini untuk menguatkan persatuan dengan menghormati perbedaan pilihan justru dijadikan ajang bagi-bagi kekuasaan. Saya Leona Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.